Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis soal reading TOEFL, yaitu scanning question. Oke, nah apa itu scanning question? Nah, teman-teman mungkin pernah melihat sampel atau jenis soal seperti ini sebelumnya. Oke, misalnya soalnya seperti ini. Where in the passage does the author discuss? Atau at what point in the passage does the author focus on? Nah, ini adalah contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan di mana di dalam bacaan suatu informasi itu berada atau suatu informasi itu terletak gitu. Nah, untuk scanning question ini mungkin lebih familiar itu di opsinya. Jadi teman-teman biasanya melihat opsi seperti ini kan, ada yang ABCD-nya itu berupa line, misalnya line 1-3, line 3-5, dan seterusnya. Atau mungkin opsi ABCD-nya itu berupa paragraf. Jadi misalnya in the first paragraph, in the second paragraph, in the third paragraph, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk jenis soalnya sendiri seperti ini teman-teman. Nah, kalau ketika ketemu soal scanning question, itu yang harus dilakukan apa? Atau bagaimana cara menjawabnya? Nah, yang pertama itu teman-teman selalu mulai dari pertanyaan. Jadi kita harus memahami dulu pertanyaannya, baru kita akan lanjut ke proses atau step selanjutnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman temukan kata kunci di dalam pertanyaannya. Nah, kata kunci di dalam pertanyaan itu adalah setelah prolog yang tadi, misalnya prolognya itu where in the passage does the author focus on titik-titik, misalnya di mana di dalam bacaan penulisnya berfokus pada, nah keywordsnya itu setelah itu, misalnya berarti pertanyaannya itu begini, where in the passage does the author focus on the location of George Washington's birth, misalnya. Nah, berarti keywords atau kata kuncinya yaitu the location of George Washington's birth, yaitu tempat lahirnya atau lokasi kelahiran dari George Washington. Nah, jadi keywordsnya adalah itu. Nah, setelah teman-teman ketemu keywordsnya, yang kedua yaitu kita match the lines or paragraphs with the keywords. Kan di pilihan jawabannya biasanya berupa baris atau line, atau juga bisa berupa paragraf. Nah, itu kita matchingkan dengan keyword tadi. Contohnya, misalnya di jawaban A, itu tadi kan ada 1-3 nih, di line 1-3, apakah ada disebutkan lokasi kelahirannya George Washington, dan seterusnya gitu. Jadi kita cari satu persatu sampai ketemu di line berapa atau di paragraf berapa yang membahas keywords tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan jawabannya. Nah, cuma teman-teman hati-hatinya itu memang sedikit simple gitu ya. Jadi memang simple cara menjawabnya, tapi yang hati-hati adalah be careful with restatement atau paraphrase. Karena kalau di soal dan di bacaan itu tidak selalu menggunakan kata-kata yang sama. Jadi kalau misalnya di soal itu kata kuncinya adalah the location of George Washington's birth, tidak pasti di dalam bacaan itu katanya persis seperti itu. Kadang dia itu di restatement atau di paraphrase. Nah, restatement itu kan artinya mengulang kembali statement menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya atau esensinya itu sama. Gitu. Jadi yang teman-teman cari setelah ketemu keywords itu bukan kata-katanya sama, tapi maknanya sama. Jadi di dalam bacaan itu mana yang mengindikasikan ada lokasi tempat kelahirannya George Washington. Meskipun kata-katanya tidak mesti pakai kata location. Gitu. Misalnya katanya kalau di dalam bacaan menggunakan misalnya this is the place where George Washington was born. Nah, itu kan menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya sama gitu. Jadi hati-hati sama restatement sama paraphrase ketika teman-teman mematchingkan lines dengan keywordsnya itu harus yang sesuai itu maknanya gitu. Jadi harus disesuaikan maknanya. Tidak mesti menggunakan kata-kata yang sama. Oke, yang berikutnya note selanjutnya itu jadi ini catatannya. Scanning question ini adalah salah satu tipe pertanyaan yang paling mudah di dalam reading TOEFL. Jadi kalau bisa teman-teman jangan skip karena kalau dibandingkan dengan jenis soal yang lain, misalkan kalau teman-teman lihat di playlist yang kita sudah pernah bahas sebelumnya ya, di playlist reading TOEFL, itu ada soal-soal seperti topic question, ada inference question, ada negative question, specific question, dan lain sebagainya. Nah, untuk scanning question ini termasuk salah satu yang paling mudah. Kenapa? Karena
satu dia itu line-nya itu kan di pilihan jawaban sudah disediakan. Jadi teman-teman tinggal matchingin keywords dengan line. Jadi tugasnya hanya tinggal mematchingkan keywords dengan line gitu. Jadi ini biasanya tidak terlalu sulit gitu. Makanya jangan di skip gitu, sayang teman-teman. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke contoh ya. Oke, nah kita lihat ya di sini contohnya. Contoh yang pertama, pertanyaannya, where in the passage does the author give the name of a baby beaver? Oke, nah tadi kan kita berarti harus cari kata kuncinya atau keywords-nya. Nah, kalau di sini, keywords-nya itu adalah di sini ya, teman-teman. The name of a baby beaver. Jadi di mana dalam bacaan penulisnya itu menyebutkan atau memberikan sebutan untuk atau istilah atau nama atau sebutan untuk baby beaver. Beaver yang masih bayi. Beaver itu jenis berang-berang ya. Oke, nah kita lihat di line 1 nih, kita matchingkan saja antara keywords tersebut dengan di line 1 ya. Nah, sekarang kita lihat line 1. Beavers generally live in a family clusters consisting of 6 to 10 members. Oke, katanya berang-berang itu biasanya tinggal di klaster keluarga yang terdiri dari 6 sampai 10 anggota. Nah, dari sini nggak ada nih nama atau sebutan untuk bayi beaver ya, berarti yang line 1 ini salah. Kemudian line kedua kita lihat. Kita baca kalimatnya dari sini aja ya. One cluster would probably consist of 2 adults, 1 male and 1 female, and 4 to 8 young beavers or kids. Nah, berarti ini ada line 2 sama ada line 3 ya. Oke, yang disebutkan ada istilah baby beaver di sini, kebetulan ada di kalimat ini betul, dan adanya itu di line ketiga, yaitu istilahnya adalah kids. Nah, jadi katanya satu klaster itu mungkin terdiri dari dua dewasa itu satu jantan satu betina, kemudian ada 4 sampai 8 beaver yang kecil atau beaver muda, atau kita sebutnya kids. Nah, di sini ada sebutan nih untuk beavers yang masih muda, yaitu kids. Nah, di sini teman-teman mungkin agak bingung, tadi kan namanya baby ya, kenapa di sini nggak ada kata baby-nya? Nah, itu tadi teman-teman, jadi kita ambil tuh esensinya gitu, jadi nggak mesti kata-katanya sama. Di sini dia menggunakan kata young beavers, yaitu beaver yang masih muda, dan sebutannya itu adalah kids. Jadi nggak mesti sama kata-katanya persis gitu, yang penting esensinya itu yang dimaksud. Nah, jadi berarti ada di line ketiga kan, kids-nya, nah berarti jawabannya itu yang C gitu. Nah, kids ini tuh kayak gini teman-teman, mungkin lebih familiarnya kalau anjing, bahasa Inggrisnya kan dog. Tapi kalau anak-anak anjing atau bayi anjing, itu disebutnya puppy atau puppies kalau plural gitu atau jamak. Kalau misalnya kucing, cat, terus kalau anak kucing itu kitten gitu. Jadi ini sebutannya untuk anak atau bayi dari beaver itu adalah kid. Mungkin ini jamaknya kids, kalau satu berarti kid, seperti itu. Nah, jadi itu caranya ya teman-teman. Kita lihat satu lagi. Oke, ini seharusnya nomor 2 ya. Oke, where in the passage does the author indicate why the young beavers must leave their parents' home? Nah, jadi di mana dalam bacaan penulisnya itu mengindikasikan mengapa beaver-beaver yang muda ini harus meninggalkan rumah orang tuanya. Oke, nah berarti kata kuncinya ada di sini ya, dari kata why sampai home. Jadi teman-teman cari informasi di dalam bacaan yang mengindikasikan kenapa beaver-beaver muda harus meninggalkan rumah orang tuanya. Artinya kita mencari alasan dari kenapa mereka harus meninggalkan rumah orang tuanya, dan itu ada di line berapa. Nah, karena tadi kita sudah mengecek dari line 1, 2, dan 3, kemungkinan itu nggak ada ya, dari tadi 1, 2, dan 3 belum ada membahas tentang kenapa beaver muda harus meninggalkan rumah orang tuanya. Jadi kita cek langsung di line keempat sampai kelima. Oke, nah di sini berarti line keempatnya ya. These baby beavers live with their parents until they are 2 years old. Jadi anak-anak atau bayi-bayi beavers ini tinggal bersama orang tuanya sampai mereka 2 tahun lah kira-kira. Nah, itu belum ada juga alasan untuk meninggalkan rumah orang tuanya ya. Kita lanjutkan lagi, ada kalimat selanjutnya. In the springtime of their second year, they are forced out of the family group to make room for new babies.
Nah, jadi katanya di kira-kira musim semi di tahun keduanya mereka terpaksa harus keluar dari rumah gitu untuk make room for new babies. Jadi alasannya kenapa mereka harus keluar adalah untuk memberikan ruang untuk bayi-bayi baru karena udah saatnya untuk melahirkan bayi-bayi baru orang tuanya. Seperti itu. Jadi berarti alasannya itu ada di line ke-4 sampai ke-5. Maka jawabannya itu adalah yang D gitu. Nah, jadi caranya saya ulangi lagi, untuk scanning question, teman-teman cari kata kunci di dalam bacaan, kemudian matchingkan kata kunci tersebut dengan pilihan jawaban, ada di mana, betulkah di line tersebut membahas hal tersebut. Nah, tapi yang hati-hati adalah hati-hati dengan restatement atau paraphrase. Jadi nanti kadang-kadang menggunakan kata-kata yang berbeda gitu. Jadi yang sama itu esensinya atau maknanya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa mencoba mengerjakan sendiri atau latihan mandiri. Di sini ada exercise, ada 2 soal. Silakan teman-teman screenshot atau pause untuk mengerjakannya. Dan jika sudah mengerjakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk jawabannya agar nanti mungkin dapat sekalian diskusi juga dengan teman-teman yang lain gitu untuk jawaban yang benarnya itu apa. Oke, nah kemudian teman-teman mungkin untuk scanning question ini cukup sekian untuk penjelasannya. Jika ada pertanyaan atau ada saran, silakan teman-teman masukkan di kolom komentar. Kemudian teman-teman juga dapat mengecek video-video kita yang lain tentang reading. Jadi ada beberapa jenis atau tipe pertanyaan dalam reading, itu bisa teman-teman cek penjelasannya di video-video kita sebelumnya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya.